dengan adanya undang-undang Ciptaker itu kan udah jelas itu undang-undang Cipta Kerja, tapi aku nggak suka juga dengan namanya karena agak berbeda. Cipta Kerja itu kan ini mestinya undang-undang investasi ya. Khusus pokoknya khusus untuk Rempang ini harus pemerintah ini ya. Jadi harus benar-benar jadikan ini satu pelajaran. Gak bisa main kuasa aja, gak bisa adikang-adikung, gak bisa sekedar pitang peteng atau kemudian semua dikasih deadline tanggal 28 harus keluar. Ya iyalah, ini warga kita sendiri bos. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Dan tentunya sudah ada narasumber yang seru banget, karena kita juga akan membahas sesuatu yang seru. Kita akan membahas soal investasi di Indonesia. Sebenarnya sejak pandemi COVID-19 selesai dan dikatakan menjadi dari pandemi menjadi endemi, pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini sudah semakin baik. Investasi juga sudah dibuka selebar-lebarnya. Bahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bapak Bahlil Lahadalia juga sudah mengeluarkan Golden Visa. Sebenarnya Golden Visa itu apa, penasaran nggak? Sama kita mau membahas soal Rempang nih yang sedang hangat-hangatnya, yang lagi rame-ramenya. Seperti apa sih permasalahan yang ada di Rempang dan gimana nih suara dari DPR untuk kasus permasalahan yang ada di Rempang ini? Sudah ada Ibu Lulu Nurhamida dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ya. dari Jateng 4 dari Komisi 6. Komisi 6. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Suaranya habis konser berapa betul, hari betul ini. banget. Itu artinya kita jumpa rakyat terus setiap saat. Waduh. Ini kita lagi membicarakan soal investasi. Investasi di Indonesia ini sudah dibuka. Kemarin saya dengar juga Ibu sudah bertemu dengan teman-teman dari UMKM yang ada di Dapil ya Bu. Boleh diceritakan dong Bu, kan UMKM itu juga merupakan bentuk investasi kita juga ya kan? Iya terima kasih ya. Jadi ceritanya kemarin itu saya memfasilitasi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen itu penerbitan NIB atau nomor induk berusaha. Jadi lebih kurang 1.136 dalam satu hari. Dan secara total sebenarnya ada lebih kurang 1.500. Tetapi yang di hari yang sama itu 1.136. Dan ini merupakan salah satu langkah yang menurut saya sangat serius ya, yang kita lakukan untuk bisa mendukung dan mendorong agar pelaku UMKM kita ini benar-benar naik kelas. Ketika pemerintah itu sering menggunakan narasi atau slogan UMKM harus naik kelas, nah ini kan sebenarnya harus ada kerja-kerja yang kita lakukan untuk ada bisa yang kita lakukan untuk bisa mempercepat proses kenaikan kelas itu, minimal pendataan. Kemudian yang kedua soal nomor induk berusaha ini, karena memang itu ketetapan yang diharuskan juga oleh undang-undang. Sementara kita ini kan soal data UMKM ini mesti simpang siur kan, data pemerintah, data dinas atau data di dalam pikiran kita. Pokoknya kita selalu mengatakan ini banyak, tetapi kalau kemudian ditanya berapa banyak itu, kemudian klasifikasi dari pelaku UMKM kita yang tersebar di seluruh Indonesia itu juga berapa. Misalnya yang UMKM ultra mikro, yang kemudian yang mikro, atau kemudian yang kecil, yang menengah dan seterusnya. Ini menurut saya itu menjadi sangat penting. Jadi kenapa penerbitan NIB menjadi sangat penting? Karena sekaligus ini juga bisa menjadi pendataan bagi pelaku UMKM kita. Sehingga yang kita harapkan ada intervensi kebijakan atau program yang kemudian tepat sasaran sesuai dengan kondisi real, karakteristik dan juga kebutuhan bagi pelaku UMKM. Nah, ketika kemudian saya hadir bersama dengan relawan menggerakkan ya untuk pendataan dan melayani penerbitan NIB yang sampai kemudian di atas 1.000 itu, saya kira ini perlu dapat apresiasi saya kira dari pemerintah, karena kita membantu pekerjaan pemerintah. Gak gampang loh untuk bisa melakukan pendataan dan meyakinkan bahkan pelaku UMKM itu untuk mau datang misalnya di kantor balai desa, karena pemerintah modelnya kan seperti itu. Jadi mereka duduk manis, ada meja, kemudian menunggu siapa yang datang. Kalau kita enggak, kita proaktif. Jemput bola. Yes. Jadi kita itu jemput bola. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas, kemudian juga dengan organisasi, kemudian juga forum-forum apa aja di mana ada gerombolan orang, dan di situ kemudian juga ngumpul para pelaku UMKM, kita datang kok.
gitu loh. Kita datang dan itu gratis ya. Nah, kemauan untuk bekerja melayani datang itu menurut saya juga bagian penting dari upaya kita untuk bisa menaikkan kelas mereka. Nah, tentu yang kita harapkan berikutnya adalah dukungan fasilitasi dan lain-lain karena tulang punggung kita ini sebenarnya adalah para pelaku usaha UMKM apapun jenis dan kelasnya. Nah, lebih-lebih ketika misalnya kita udah memasukin era digital ya, kemudian marketing digital juga udah sangat masif dipakai, banyak juga platform sosial media atau e-commerce. Nah, ini mau kita tempatkan di mana ini para pelaku UMKM kita? Mereka menjadi penonton, mereka kemudian menjadi pelaku utama, atau mereka tidak lebih dari target market dari produk-produk lain, terutama yang luar negeri yang kemudian biasanya itu pasti tawarannya itu lebih murah. Kan ada Iya. politik dumping juga yang bisa dilakukan. Nah, saya kira itu adalah langkah pertama yang kita lakukan dan kita akan terus mendampingin kira-kira sampai menemukan kita asesmen ya soalnya ya, kebutuhan UMKM ini apa? Selain misalnya isu permodalan, permodalan itu kan klasik banget. Iya. Tetapi kan belum tentu juga permodalan. Tetapi kalau modal itu memang kebutuhan bagi mereka, maka pemerintah harus hadir. Faktanya ketika misalnya rapat di Komisi 6 itu ya, dari target core ya, saya lupa misalkan targetnya berapa triliun yang kemudian dialokasikan, ternyata juga belum serapannya belum banyak. 50% aja itu belum keserap. Mhm. Nah, itu artinya ini kan nggak sama antara kemauan politik kemudian juga itikat baik dan kemudian kerja-kerja yang memang dibuktikan dengan apa ya, proaktif kemudian jemput bola agar KOR ini sebagai fasilitasi permodalan untuk pelaku UMKM yang memang benar-benar murah kan, kecil gitu bunganya, Heeh. bisa diserap oleh pelaku UMKM kita. Jadi menurut saya belum belum sama lah semangatnya. Jadi malah yang akses itu justru yang udah kategori ini misalnya UMKM-nya itu kelas menengah atau kemudian Yang tinggi. kecil justru belum. Yang tinggi itu yang kebutuhannya itu barang misalkan 5 juta, 10 juta, sampai 100 juta itu belum. Kayak kemarin aja itu kan ada deputi itu dari Kementerian Koperasi itu menyampaikan, ini saya senang karena beliau yang ngomong langsung, bahwa kalau misalnya pelaku UMKM butuh permodalan 100 juta maksimal, jadi range-nya itu 100 juta ke bawah, itu tanpa agunan. Langsung saya komentarin di panggung, "Coba ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada nggak yang Siapa punya yang butuh? pengalaman pinjam 5 juta itu kemudian tanpa agunan? Atau masih pakai agunan?" Pakai itu, boro-boro 100 juta, ya kan. Nah, 5 juta aja itu masih ditanyain agunan, padahal pelaku UMKM kecil ini apa yang diagunkan? Yang diagunkan itu kalau untuk yang ultra mikro itu ya semangatnya, kemauan baiknya itu. Mhm. Jadi niatnya itu aja yang kemudian sudah bisa menjadi jaminan. Nah, yang menjamin resiko itu ya memang harus negara atau kemudian pemerintah. Kalau pengalaman kita sepanjang UMKM ini kemudian didampingin, justru ceritanya itu nggak ada yang kerugian atau ngemplang seperti Justru meningkat ya, Bu? iya, pertama itu meningkat, terus yang kedua mereka juga akan jaga kepercayaan. Mhm. Tetapi saya tadi mau bilang bahwa pengalaman kalau misalkan sampai mangkir nih ya, atau bahkan ngemplang gitu loh, duit, pinjaman itu kan Pinjaman. justru pengusaha-pengusaha besar. Nah, ini yang kita pengen mengubah, apa, pandangan kita terhadap UMKM khususnya yang ultra mikro, mikro dan kecil, bahwa mereka layak untuk dipercaya. Nah, kita Ya, sebenarnya bukan mau membahas UMKM, tapi memang iya, UMKM ini bagian dari investasi. iya Kita dong. harus membahas soal lebih. Investasi dari dalam. Nah, Iya, investasi dari dalam iya, kita akan investasi dari dalam itu menjadi sangat membahas penting. lebih globalnya, Ya. tapi kita ternyata harus break terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, kita masih membahas soal investasi. Ini terlalu bersemangat sampai belibet sendiri ngomongnya. Kita mau ngomongin soal investasi nih, Bu. Ini udah dibuka lebar, sudah semuanya. Bahkan kita kemarin sempat mendengar kalau Elon Musk diminta untuk berinvestasi di Elon Musk, Indonesia. ya, bertopeng. Nah, terus walaupun akhirnya tidak jadi. Nah, sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat investasi di Indonesia sekarang seperti apa, dan apakah dengan, kan ada Golden Visa nih, Bu, yang sudah ditawarkan oleh Indonesia kepada investor-investor. Ini sudah memberikan investasi sendiri yang dari luar ke Indonesia tuh sudah berdampak ke masyarakat, ke warga negara Indonesia sendiri belum sih, Bu? Ada nilai tambahnya nggak sih gitu? Iya, kalau gini, kita itu memang selalu memelihara optimisme ya. Mm-mm. Jadi kita ketemu beberapa kali sama Pak Menteri dan kita juga cek kepada beliau.
Karena memang target investasi di Indonesia itu kalau yang diharapkan di tahun 2023 itu sekitar 1.400 triliun lah. Dan di bulan ini kan kira-kira bulan September atau Oktober kalau versinya pemerintah itu udah melampaui target ya. Dari yang diharapkan 1.400 gitu. 1.400 triliun. Walaupun kemudian yang menarik karena ada rumusan matematika ya. Jadi rumusan matematika itu misalnya setiap 1 triliun itu kemudian akan memberikan peluang untuk serapan tenaga kerja itu berapa. Jadi kalau misalnya 1.400 triliun atau 1.200 triliun itu ya kira-kira udah di atas 1.200.000-an lah misalnya untuk serapan angkatan kerja. Nah, tetapi ternyata ini yang menarik. Justru ternyata berbalik. Jadi investasinya itu konon sudah melampaui target, tetapi ternyata lapangan kerja yang tersedia dan serapannya itu tidak sesuai dengan rumusannya. Nah, ini berarti adalah investasi yang terutama padat modal ya. Jadi yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja kita, atau justru kemudian sebagian tenaga kerja itu justru dipasok oleh tenaga kerja asing. Nah, itu yang Nah, jadi ini bisa jadi seperti itu. Jadi kenapa kok kemudian rumusnya itu tidak terlalu Sesuai. berlaku gitu, walaupun tidak serta-merta itu kemudian disimpulkan seperti itu, tetapi kalau menurut saya itu boleh jadi salah satunya yang pertama memang itu padat modal, dan otomatis kalau kemudian ini investasi padat modal ya biasanya perusahaan-perusahaan khususnya yang dari Tiongkok ya, kemudian mereka juga membawa segerombolan tenaga kerjanya sendiri. Jadi itu udah otomatis mengurangin peluang dari dalam. penciptaan ya lapangan kerja dari dalam negeri yang seharusnya itu bisa dicapai kalau ada investasi dengan jumlah tertentu misalnya sekian triliunnya. Nah, tapi itu yang kemudian belum dapat, dan kemudian dulu kita juga tanyakan kepada Pak Menteri kenapa bisa terjadi gap seperti itu. Karena jangan sampai kemudian investasi apapun itu yang datang tidak terlalu membawa manfaat besar, terutama bagi pengurangan misalnya pengangguran dan kemudian juga penciptaan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya ini kan berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat yang khususnya masyarakat kecil, masyarakat yang sedang ya, yang itu ada di angkatan kerja, mulai dari yang mungkin buruh kasarnya atau kemudian yang skill labor dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kemudian ini terganggu serapannya ya tidak akan terlalu banyak mengubah piramidnya, misalnya berapa yang kemudian menganggur, kemudian berapa yang keserap, khususnya yang tenaga kerja yang yang kasar misalnya, dan lebih-lebih yang kemudian ahli. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk kemudian jadi bahan evaluasi. Nah, yang berikutnya optimisme itu satu hal, karena memang pemerintah ini kan sangat gencar menawarkan berbagai insentif gitu ya, kemudian juga kemudahan-kemudahan regulasi ya. Dengan adanya undang-undang Ciptaker itu kan udah jelas itu undang-undang Cipta Kerja, tapi aku nggak suka juga dengan namanya karena agak berbeda. Cipta Kerja itu kan ini mestinya undang-undang investasi ya. yang Terlalu berbeda bilang ya. ibu ya, bukan saya ya. Atau undang-undang investasi ya. Berbisik. Jadi dengan adanya undang-undang Ciptaker itu, maka begitu banyak memang aturan-aturan yang dulu dianggap tidak ramah kepada investor asing khususnya, itu yang kemudian ini harus dibabat. Nah, yang kemudian disederhanakan biar menjadi efisien. Walaupun dulu saya pernah kritik terhadap RUU atau kemudian undang-undang ini, karena yang menjadi persoalan bagi saya itu, yang menjadi masalah itu memang aturan kita yang selalu tumpang tindih, atau kemudian ada culture di dalam pelayanan yang itu membuat potensi untuk korupsi itu memang sangat tinggi. Suap, kemudian juga patgulipat ya, kemudian pungli gitu loh. Karena kalau itu yang masalahnya berarti tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena begitu misalnya aturan itu kita bikin, tetapi kalau kemudian kultur dan kemudian cara kerja kita di dalam melihat sebuah investasi atau bisnis atau kerja-kerja ekonomi itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi tetap aja kemudian ada akan ada unsur-unsur peluang-peluang itu ya, juga. tetap aja kemudian korupsi itu bisa dilakukan, pungli juga bisa dilakukan. Ono aja, intinya itu orang punya kreasi dan entrepreneurs spontaneous-nya itu juga keluar, yang membuat kemudian tetap aja high cost. Dan itu juga yang menurut saya sering dikeluhkan juga oleh teman-teman investor, walaupun kemudian sudah ada undang-undang Cipta Kerja. Nah, salah satu keluhannya juga soal karena
tenaga kerja dalam negeri ini cukup memakan biaya katanya Gitu ya. keluhannya. Emang iya ya Bu ya? Ya, makan biaya itu sebenarnya itu hal yang wajar yang harus dihitung ya. Begini, yang aku paham ya maksudnya begini, ada 2 hal yang memang berbeda. Bahwa tenaga kerja di Indonesia itu memakan biaya karena dianggap dia tidak terlalu kompeten untuk jenis kerjaan yang sama dibandingkan dengan tadi misalnya tenaga kerja asing. Itu yang selalu dipakai, alasan bagi investor katakanlah Investor. kayak di Tiongkok itu ya. Sama-sama misalkan tenaga kerja kasar. Kalau tenaga kerja asing yang dibawa oleh, perusahaan Tiongkok itu mungkin 1 jam itu bisa bisa menyelesaikan pekerjaan itu katakanlah 100 misalnya begitu. Mhm. Sesuatu lah, kita anggap aja begitu skalanya. Nah, sementara tenaga kerja kita dalam waktu 1 jam, itu tuh ada jedanya itu banyak. Ada ngobrolnya dengan teman, kemudian ada ngerokok-ngerokoknya, kemudian ada ngopi-ngopinya dulu, kemudian ya, apa ya, selalu ada apa namanya, yang sangat khas, yang menjadi karakter bagi, tenaga kerja kita. Jadi kalau dihitung yang harusnya, 1 jam menghasilkan 100 maka mungkin hanya bisa menghasilkan 50 aja itu udah hebat gitu loh. Sehingga apa ya, pasti dianggap tidak efisien. Belum lagi kemudian, dalam hal menerima perintah kerja itu tidak secepat dan se-deliver ya, kemudian dengan, tenaga kerja yang lain. Sehingga harus kemudian dilatih lagi. Nah, mereka menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan, biaya ekstra untuk membina dan menyiapkan para tenaga kerja kita itu udah memakan, Biaya sebagian biaya dulu. produksi itu yang Mhm. dianggap kemudian, relatif tidak kompetitif. Nah, itu dibandingkan dengan misalkan di Vietnam. Nah, ini yang harus dijawab oleh pemerintah sebenarnya dengan adanya program misalnya, PLK ya, kemudian Mhm. juga pusat-pusat, pelatihan di mana-mana, itu kayak apa penyelenggaraannya? Apakah memang Sudah benar-benar iya, benar-benar itu bisa menjawab dijalankan? kebutuhan pasar yang memang tuntutannya itu ya tenaga kerja yang sangat siap, bukan yang kemudian, wait and see-nya. Mhm. Termasuk juga lembaga pendidikan kita ya khususnya, lembaga pendidikan yang vokasi ya, itu juga ternyata, dulu memang pernah ya, ada momen agak booming lah, jadi yang dianggap paling siap untuk bekerja. Tetapi hari ini nih agak berbahaya loh, bahwa ternyata lulusan, sekolah, vokasi atau kejuruan itu justru menjadi pengangguran yang sangat besar. Berarti Nah, ini belum. berarti kan lagi-lagi ada gap, Mhm. ya. Ini kemudian ada gap. Menurut saya ini nggak bisa kemudian, ditimpakan kepada salah satu kementerian tertentu. Makanya pemerintah itu duduk bareng. Namanya pemerintah itu ada pemerintahan. Itu artinya tidak hanya satu orang, tidak hanya satu lembaga atau kementerian. Jadi kalau misalkan mau bicara tentang katakanlah investasi, mungkin ini juga akan terkait dengan ketenagakerjaan, mungkin kemudian juga ini akan terkait dengan apalagi misalnya Kementerian Pendidikan atau yang lain. Coba kemudian ini Tadi semua ada dilihat ya. sinergitas dari Iya. setiap Dulu ada istilah link lembaga. and match misalnya Mhm. kayak gitu. Nah, coba kemudian dilihat semuanya, problemnya itu apa sih kalau untuk investasi kita. Jadi apakah semata-mata karena tadi, regulasi aturan yang tumpang Tumbang tindih kan, tindih. kemudian culture yang 4 kali lipat dan seterusnya, ataukah karena memang SDM kita ini tidak benar-benar, disiapkan Siapkan. untuk bisa, berkompetisi di era yang memang sangat-sangat kompetitif. Sangat kompetitif, karena apa? Karena yang namanya lapangan kerja itu tentu tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk gitu loh. Mhm. Jumlah penduduk ini kan terus tambah ya kan, Mhm. lulusan, lembaga pendidikan itu juga bertambah. Tetapi yang namanya apa namanya, kesempatan kerja itu kan pasti pertumbuhannya tidak secepat, ini tadi, ya kan, tidak secepat baik itu jumlah penduduk, kemudian juga, jumlah lulusan pendidikan dan seterusnya. Nah, apalagi kalau kemudian dilihat bahwa angkatan kerja kita tuh loh Mbak, masih rata-rata lulusan SMP. SMA. SMP? Bukan SMA, bukan wajib belajar sudah. Oh belum, itu belum selesai. Wajib belajar itu kapan? Lah sekarang yang umur-umur 25, 30, 35 tahun ini kan warisan masa lalu nih, Oh iya misalnya betul. kayak gitu Jadi ya kan. PR yang Ini belum tuh PR terselesai. besar kita lulusannya SMP sebagiannya lulusan SD. Mmm. Ini yang harus dituntaskan, nggak mungkin kemudian, bahwa pemerintah itu akan mengabaikan kebutuhan warga negara yang seperti ini. Nah ini tempatnya mau mau di mana? Makanya kenapa investasi yang padat karya itu juga menjadi sangat penting, karena ini berkaitan dengan ketersediaan angkatan kerja, tenaga kerja yang hasil kerjanya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari aja. Oke. Gitu loh, jadi ini untuk survival. Belum sampai kemudian untuk investasi Invest boro-boro, untuk kemudian menabung, apalagi kemudian untuk bisa nyekolahkan anaknya, nggak nyampe di sana. Nah ini kalau kemudian tidak diputus, maka pasti akan ada lingkaran kemiskinan juga, yang itu akan terus terwariskan dari waktu Bener. ke waktu. Nah makanya, kalau saya lebih cenderung gini, ketika ngomong investasi itu,
ayo kemudian kita gunakan dua kerangka. Oke, investasi asing karena dianggap modal itu besar masuk, itu logikanya kesempatan kerja juga banyak, tapi kan faktanya sekarang berbeda. Mm. Investasinya itu udah melampaui target misalnya, konon angkanya seperti itu, tapi kok Tapi kemudian yang penyerapannya keserap belum. kok belum. Nah kan, Nah, kan ini begitu masih jadi makanya pertanyaan ya, Bu. ya itu pertanyaan ada apa? Nah, itu masih panjang karena ternyata setiap kali ngomong sama Bu Lulu, waktunya tuh terasa begitu cepat sekali ya. Saya harus break dulu, jadi jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan pembicaraan yang seru ini tetap Kita di minum dulu Sudut ya, Dengar Masya Allah. Parlemen. Iya, Bu. Betul sekali, kita minum dulu. Minum dulu. Fresh water. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih barengan sama Ibu Lulu. Nah, kita tadi Ya. udah ngomongin dengan penuh api-api soal investasi, gimana masyarakat Indonesia ini dengan investasi luar negeri yang begitu banyak sudah masuk ke Indonesia, ternyata belum sepenuhnya bisa menyerap masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja di tempatnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal kasus Rempang sendiri, Bu. Ini juga bagian dari investasi yang sedang Wah, nah itu ramai. ya betul. Wajah Gimana? lain dari investasi Indonesia itu. Bagaimana menurut Ibu melihat kondisinya ini, terus kemungkinan apakah nanti ini akan juga memberikan dampak yang cukup baik untuk masyarakat di wilayah Rempang sendiri, karena kan akan direalokasikan ya, Relokasi. direlokasi masyarakat dari Rempang sendiri. Ya. Iya, memang gini ya, investasi itu apalagi investasi asing itu sering kali memang menciptakan dilema. Dan itu terjadi di mana-mana sebenarnya. Statement saya itu tidak anti investasi ya, tidak mungkin. Karena memang pertumbuhan ekonomi itu salah satunya juga didukung dan ditopang dengan adanya investasi atau modal yang masuk. Walaupun tadi saya masih pada posisi dan keyakinan ada yang modal masuk dari luar, tapi seringkali kadang-kadang juga dilematis, atau justru yang dari dalam ini yang kemudian kita lihat sebagai kekuatan modal, dan itu biasanya jauh lebih sustainable. Nah, Rempang ini menjadi, saya tidak ngomong case by case-nya ya, tetapi hanya untuk bisa sekedar menjelaskan bagaimana seharusnya kebijakan investasi itu diterapkan, dan dalam situasi sosiologis yang semacam apa itu kemudian berhasil untuk dilakukan. Nah, Rempang ini menurut saya ada kegagalan dalam hal pendekatan. Itu karena apa? Karena yang dipakai adalah semata-mata pendekatan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini yang kemudian dipakai untuk apa? Melandingkan kepentingan ekonomi. Jadi kekuasaan itu menjadi backup dari kepentingan ekonomi yang sangat besar, dan kepentingan ekonomi ini adalah kepentingan ekonomi investasi modal asing, tetapi lupa bahwa di sana itu ada manusia, ada people. Kita lupa bahwa pembangunan kita Indonesia itu konsepnya itu justru pembangunan yang utuh sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya ekonomi gitu ya. Kita bukan hanya membangun gedung, kita tidak membangun jalan, kita tidak sekedar membangun pabrik, tetapi juga membangun tentang orang, tentang people. Apakah kemudian rakyat kita bahagia, apakah rakyat kemudian kita sejahtera, apakah kemudian rakyat kita justru dimanusiakan. Maka semua aktivitas ekonomi termasuk juga investasi yang ada di Rempang ini harus kita cek sekurang-kurangnya dari beberapa variabel. Misalnya, pendekatan apa sih yang kemudian dipakai di Rempang? Apakah mengedepankan dialog dengan melibatkan semua partisipasi dari masyarakat untuk melihat bahwa investasi ini kebutuhan kita, kekitaannya ini dibangun apa enggak? Ini kan masih satu arah nih. Yang dimaksudkan kita itu tapi kan penguasa. Kita itu tidak ada rakyat di situ. Karena ternyata apa berbeda. Makanya ada istilah kita itu kita siapa nih? Kita itu maksudnya kamu, atau kita itu maksudnya kami, atau kita ini adalah kita bersama. Nah, itu yang kemudian diabaikan, itu perlu dicek. Ya karena apa? Ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini memahami betul aspek-aspek sosiologis ya yang memang harus dilakukan ketika mengusulkan, ketika memiliki gagasan, atau bahkan ketika menetapkan Rempang Eco City ini sebagai proyek strategis nasional. Tapi ini ternyata kan ditinggalkan, makanya kemudian penolakan. Terus yang kedua adalah pendekatan.
lagi. Kemudian dengan cara apa kemudian investasi ini akan dilakukan? Apakah dengan lagi-lagi dialog, ya kan? Kemudian apakah dengan kekerasan atau dengan intimidasi, dengan violence? Pendekatan kekuasaan itu selalu wujudnya itu adalah intimidatif memang. Saya punya pengalaman sendiri ketika misalnya tanah saya juga harus digusur untuk kemudian jalan tol dan kemudian tidak ada proses dialog, itu meninggalkan luka betul. Orang itu lupa bahwa kita ini punya attachment terhadap tanah, ya kan? Kita punya keterikatan, kita punya keterhubungan dari tempat di mana misalnya kita tuh dilahirkan. Itu ada sejarah kita, ada sejarah Ada orang memori tua. yang tertinggal di Yes, situ. ada memori yang tertinggal betul, memori kolektif. Ada kemudian nenek moyang kita dan seterusnya. Mm-mm. Ada orang-orang yang kemudian terhubung dengan keadaan kita hari ini. Lebih-lebih di Rempang. Saya membaca sekilas kemarin itu dari cuplikan misalkan jurnal lama itu. Kalau tidak salah saya lupa namanya, tapi kayak semacam Indies People Journal lah. Jadi itu jurnal tua, tentu Belanda 1846 atau apa ya. Yang itu sudah disebut yang namanya nama Rempang itu gitu. Ya terlepas seperti apa isi jurnal, tetapi kan gini, bahwa ternyata nama Rempang itu udah lama ada dari ratusan tahun dan tidak berubah namanya dari dulu sampai sekarang. Itu artinya apa? Bahwa di sana itu ada habitat. Di sana itu ada orang. Di sana itu ada semacam ekosistem dan juga ekologi yang mendukung sebuah kehidupan di sana. Masyarakat adat itulah yang kita maksudkan itu gitu. Dan Indonesia itu jangan lupa kita ini juga mengakui loh yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat, dan di dunia internasional di PBB itu juga diakuin yang namanya indigenous people ya. Local people itu ada. Jadi indigenous people, kemudian juga local beliefs atau local religions, itu semua harus dilindungi dan kemudian diakuin dan kemudian dijamin keberadaannya oleh negara. Nah, apakah kemudian ini setelah kita cek yang namanya warga lokal itu yang kita sebut sebenarnya masyarakat adat itu lebih tepat, karena istilah warga lokal itu berbeda dengan masyarakat adat sebenarnya, ya kan? Masyarakat adat otomatis dia lokal, tetapi masyarakat lokal belum tentu dia masuk kategori masyarakat adat. Nah, padahal kita merekognisi atau ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Ternyata apa? Justru kemudian dengan model pola-pola pendekatan yang represif seperti kemarin ini seperti tidak ada. Jadi selain kemudian ini dianggap tidak ada, seolah kemudian invisible, kemudian ini juga tidak diakuin. Dan ini menurut kami ini juga sebenarnya mengingkarin konstitusi kita sendiri. Nah gitu loh, yang kita dimana mengakui juga keberadaan mereka. Nah yang berikutnya adalah terkait dengan apakah di sana ada pengusiran apa tidak, itu adalah variabel yang lain. Kalau kemudian pembangunan atau investasi ternyata kemudian harus mengusir dan kemudian sampai membuat orang harus jebol misalnya dari tempat dia bertumbuh ya selama sekian tahun atau abad, ya berarti sebenarnya ini tidak layak dari sisi persyaratan apakah ini bisa ditempatin sebuah Sebagai proyek tempat investasi investasi. nasional itu, walaupun namanya itu PSN, karena yang namanya PSN ini juga politis sebenarnya. Toh kemudian ini munculnya kan juga tiba-tiba, tidak kemudian direncanakan dari sekian tahun yang lalu, tetapi hanya dari beberapa bulan terakhir, dan juga lagi-lagi masyarakat itu tidak dilibatkan. Nah, saya pada posisi tentu sebagai wakil rakyat ya, kita harus mengingatkan, kita harus memilih itu seperti apa. Yang kita pilih itu tentu dua-duanya jalan. Tidak mengorbankan satu sisi. Salah satu. Kalaupun misalkan terpaksa harus dikorbankan, apakah kita mengorbankan rakyat kita atau kemudian kita hanya pada posisi yang berpihak kepada investasi asing yang itu belum tentu sebenarnya kemanfaatannya. Kan ini sama-sama kita tidak tahu. Bagaimana kredibilitas misalnya perusahaan itu, apakah kemudian nanti akan bisa dijalankan dengan seperti ekspektasi kita atau seperti apa. Tetapi mengusir rakyat itu sesuatu yang sudah nyata. Jadi pengusirannya itu udah jelas madorotnya, sementara benefits dari investasi itu masih belum tentu. Masih abu-abu ya. Masih abu-abu. Nah, kalau kemudian pakai kaidah usul fikih nih, kalau saya ini kan background ini santri, bahwa kemudian mencegah kemadorotan itu lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan. Nah, Itu adalah kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ini tidak semata-mata cara berpikir bagaimana misalnya kami melihat sesuatu, tetapi ini bisa diterapkan di dalam konteks misalnya pembangunan ekonomi dan investasi. Karena apa? Biar kita nggak salah-salah. Ya faktanya kan akhirnya terjadi ledakan juga ya. Nggak usah diprovokasi itu.
Dan juga tidak perlu kemudian semacam kayak antipati atau kemudian malah menuding siapa pihak yang sudah memprovokasi. Rakyat pasti kalau diinjek itu akan mulet. Ya, pasti ya. Ada itu bukunya Milan Kundera itu bagus banget. Dia bilang itu gimana? Hanya kerbau yang bodoh kalau kemudian dia diinjak dia diam aja. Ya kan, kalau kita injak kakinya kerbau dia diam. Nah, tapi rakyat kan bukan kerbau. Jadi sekarang lah bentuk dari suara rakyat itu. Iya. Dari ini. Nah, tetapi kita senang ketika misalnya BP Batam, kebetulan itu juga mitra kita, sudah mengeluarkan statement bahwa tidak boleh ada paksaan untuk memindahkan warga di sana ya, kecuali misalnya sukarela. Tetapi istilah sukarela kalau ini kemudian tidak kita cek betul secara jujur, itu sukarela itu bisa juga tidak sukarela ya. Kalau kemudian di Ada belakang ada paksaan, intimidasi gimana mau sukarela. Pokoknya penting dialog. Dan yang kedua, saya setuju kenapa tidak digeser. Yang digeser itu adalah lokasi proyeknya. Bukan manusianya ya. Jangan manusianya, justru manusianya itu menjadi penyempurna di sana. Dia justru menjadi kekuatan dari proyek ini, di mana ini akan menjadi gambaran sebagai sebuah bentuk investasi yang mengharmonikan, yang mengharmonisasi, ya kan, antara kita ini memelihara dan melindungi warga dengan segala ekosistemnya dan hak-hak misalnya adatnya, ulayatnya di satu sisi, dan di satu sisi di situ kemudian ada kegiatan pembangunan ekonomik yang otomatis kemudian ini akan punya dampak kemanfaatan maslahat. Ya, Bu, untuk iya, jangan belum apa-apa aja kemudian udah jelas itu korbannya diusir. Saya kira itu akan melukai banyak pihak, bukan hanya warga di sana lah. Nah, ya. Sebenarnya saya mau membahas ini lebih panjang, tapi ternyata waktu kita sudah habis ya? Aduh, sedih sekali. Kita tadi lupa ketawa ya, tapi memang agak serius ya. Iya, karena memang ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat ya, betul banyak ya. yang Kalau ada khusus, di Rempang. pokoknya khusus untuk Rempang, ini harus pemerintah ini ya, jadi harus benar-benar jadikan ini satu pelajaran. Gak bisa main kuasa aja, gak bisa adikang-adikung, gak bisa sekedar pitang-piting atau kemudian semua dikasih deadline tanggal 28 harus keluar. Ya iyalah, ini warga kita sendiri bos. Iya. Misalnya gitu ya. Jadi kita... ya jeda moratorium sejenak ya, ambil nafas dulu, duduk bareng yang baik. Dan kita Insyaallah baik. Semoga akan ada hasil yang terbaik ya. dari kasus Rempang ini ya. Betul. Terima kasih Bu Lulu Sama-sama, sudah hadir. terima kasih. Jangan kapok, semoga akan ada episode selanjutnya bersama Bu Lulu yang membahas sesuatu isu yang lebih menarik Boleh lagi. dong disebutkan dapilku itu kabupaten mana aja. Assalamualaikum. Mana aja Bu? Ya, saya dari Jawa Tengah 4, Kabupaten Sragen. Itu Itu tempatnya lumbung padi nasional. Kemudian Kabupaten Wonogiri, ada Gunung Lawu di sana, dan Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Nah, jangan lupa Bu, ajak semua warga di dapil Ibu buat nonton Sudut Dengar Parlemen dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Kalau mau dengar gagasan-gagasan yang bernas, yang jernih, mencerahkan ya, tapi juga sekaligus akan membuat kita semangat menatap masa depan Indonesia lebih baik, maka jangan lupa untuk nonton Sudut Parlemen. Bener kan Sudut Parlemen? Iya benar. Di situ ada saya juga. Nah benar, ya, ada Bu Lulu. Tolong ya warga yang kucintai seluruh Indonesia. Nanti kita undang-undang lagi Sudut Bu Lulu Parlemen ini. keren loh, asik dan seksi. Asik banget, seru banget. Terima kasih ya buat semua yang Sama-sama. sudah mendengarkan dan hadir. Ya. Saya Nadia Kanaya, Bu Lulu dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai Terima jumpa. kasih Mbak Nadia. Terima kasih Bu. Seru Assalamualaikum, banget. tetap semangat. Waalaikumsalam. Indonesia optimis.